Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Berikut adalah tutorial dalam pengoperasian sistem terintegrasi Simami. Yang pertama, jenengan nanti masuk di alamat ini, imami-simami.my.id. Kemudian masukkan user yang sudah kami kirimkan. Nah, berikut sudah tampil dari dashboard Simami. Yang pertama adalah melakukan absen masuk. Absen masuk ini nanti akan mengikuti dari tanggal aktif dan tanggal libur ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika absen libur, nanti absen masuk tidak bisa dilakukan. Contoh ini saya klik absen masuk. Nah, sekarang hari ini adalah libur. Ini otomatis. Berikutnya di sini ada izin sakit, tapi ini menu ini masih dalam pengembangan dan masih pengkajian apakah ini diperlukan apa tidak. Nah, ini untuk dashboard guru. Terus untuk para waka dan kepala sekolah nanti akan berbeda karena nanti untuk absensi guru nanti tidak ada di dashboard tapi ada di menu sidebar. Kalau Pak menggunakan HP, jenengan klik menu yang namanya ini menu burger, tinggal klik aja pilih absen hari ini. Nah, seperti itu. Terus untuk melihat riwayat absensi jenengan nanti tinggal pilih menu riwayat absensi. Contoh punya saya Juli karena ini masih percobaan. Nah, bentuk seperti ini. Ya, jadi nanti jam masuk berapa, jam pulang berapa, nanti ketika ada status hadir berarti jenengan tidak terlambat. Tapi kalau di sini jenengan nanti untuk absensinya terlambat, maka di sini akan ada keterangan telat. Dan di sini ada foto jenengan ketika melakukan absensi. Ini untuk kehadiran. Terus berikutnya untuk pengoperasian yang kedua yaitu tentang mengajar. Mengajar ini di semua tingkatan mau kepala sekolah, waka, dan guru, karyawan itu semuanya sama, yaitu menggunakan menu mengajar. Di sini ada jadwal bagi yang Bapak Ibu guru yang melakukan pengajaran sudah dibuat jadwalnya, maka bentuknya seperti ini. Jadi ini menyesuaikan jadwal jenengan. Di sini ada contoh punya saya, ada PJOK kelas 51, hari Selasa PJOK kelas 53 sesuai dengan jam yang sudah diatur oleh kurikulum. Ya, kalau sudah kita masuk ke pengajaran ini sebagai operasional kita sebagai guru di MI Imami. Di sini ada 3 bagian dalam pengajaran. Yang pertama adalah perangkat ajar, ada jurnal, ada pengajaran. Nah, untuk pengajaran untuk saat ini tidak digunakan dulu karena masih proses pengkajian apakah ini diperlukan apa tidak. Dan juga dilakukan pengembangan. Nah, kita mulai dari perangkat. Yang pertama, kita pilih perangkat. Nah, di sini nanti ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu nanti akan mengisi 1 kali ya Bapak Ibu ya dalam 1 tahun. Ini contoh pilih mata pelajaran. Pilih mata pelajaran ini nanti akan muncul yang jenengan ampu. Kalau saya ngajar bahasa Indonesia, komputer, PJOK, PKN, dan komputer kelas 6. Nanti di sini akan muncul sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Nah, contoh ini saya pilih PKN. Nah, PKN ini CP-nya sudah saya isikan. Ya, kita akan coba supaya jenengan tahu. Kita coba aja dulu untuk pengisian yang pertama. Saya hapus dulu. ATP, saya pilih ini.
Saya coba saya hapus semuanya. Supaya jenengan tahu prosesnya. Ya, kita coba mengajar lagi, pilih yang CP. CP kita hapus saja. Kita hapus. Nah, kita akan coba buat CP pertama kita. Saya pilih mata pelajaran yang saya ampu. Tampilkan karena belum saya isi. Ketika saya tampilkan di sini masih kosong. Kemudian kita tambahkan CP, tambah CP, klik tombol tambah CP. Kita kasih kode sesuai dengan kode bebas ya Bapak Ibu ya. Contoh punya saya CP BKN.05. Ini sebagai apa? Sebagai penanda saja. Saya ada ngajar di kelas 5, jadi pakai fase C. Terusnya kita masukkan elemen, ini elemen yang sudah saya siapkan. Saya copy saja. Nah, saya copy di sini. Berikutnya deskripsi CP. Saya masukkan CP-nya. Kemudian saya masukkan ke sini. Kemudian saya simpan. Maka CP berhasil. CP berhasil tersimpan. Kemudian saya pilih, setelah itu saya pilih, setelah mengisi CP, saya pilih TP. Saya akan mengisi TP yang sesuai dengan CP saya. Ya, tadi pelajarannya adalah BKN. Nah, kemudian kita akan menambahkan TP baru. Ini BKN, kemudian saya klik tambah TP baru. Ini Bapak Ibu, ini juga bisa mengisi lewat HP, tapi kalau pakai HP layarnya agak kecil, jadi kadang tulisannya tidak terlalu kelihatan. Nah, berikutnya saya pilih CP yang saya isikan tadi. Untuk semester ini diabaikan ya Bapak Ibu ya, karena ini otomatis, tapi sebenarnya CP itu cukup 1 tahun 1 kali ngisi, jadi untuk semester ini diabaikan saja. Berikutnya pada bab berapa nanti yang akan kita ajarkan. Nah, ini sudah saya siapkan, babnya adalah Pancasila dalam kehidupanku. Ini contoh. Nah, berikutnya kita isi deskripsi tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah deskripsi dari TP-nya. Memahami sejarah kelahiran Pancasila dan meneladani sikap para pendiri bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita klik simpan TP. Kemudian TP berhasil. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita akan menambahkan materi supaya nanti terbentuk ATP atau alur tujuan pembelajaran. Ini memang sengaja untuk ATP-nya saya buat yang sederhana mungkin supaya orang yang mungkin belum paham tentang ATP bisa mudah dalam melakukan pengisiannya. Ini saya klik, tadi TP-nya saya klik ya, sampai muncul di bawahnya ada tambah materi. Nah, kemudian klik tambah materi. Nah, ini. Berikutnya TP tadi yang saya isikan muncul di sini. Saya pilih memahami sejarah kelahiran Pancasila. Kemudian materi apa yang akan saya tambahkan pada TP yang saya isikan tadi. Contoh materi sejarah kelahiran Pancasila. Kemudian saya klik di sini nama materinya, saya masukkan ke sini. Indikatornya anak bisa menyebutkan tanggal lahir Pancasila misalkan. Ini indikatornya, saya klik tambah. Kemudian mungkin kalau masih ada lagi tokoh kelahiran, mengenal, menyebutkan tokoh lahir Pancasila. Kita tambahkan.
Nah, berikutnya di sini ada urutan materi. Urutan bisa jenengan isi, bisa tidak. Ini nanti otomatis terisi, tapi mendingan tidak usah diisi. Ya, biarkan kosong, nanti biarkan sistem nanti yang akan mencatat urutannya. Kita klik simpan materi. Nah, untuk membentuk ATP kan satu TP kan tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan atau satu materi. Kita bisa nambahkan materi lagi. Tambah materi. Ini materi kedua, tetap di bab tetap pakai materi ini meneladani perilaku Pancasila. Ini contoh. Nah, kita tambahkan indikatornya. Menyebutkan nilai Pancasila. Ini contoh ya, kita tambahkan. Jika indikator kurang, jenengan bisa tambahkan terus. Ya. Kemudian kita simpan materi. Nah, ini sudah dalam satu TP, ini sudah terdiri dari 2 materi. Oke. Ini sudah selesai TP-ATP-nya. Kemudian kita lanjut ke modul ajar. Nah, modul ajar ini saya siapkan tadi untuk pelajaran PKN. Kemudian ini petunjuknya ya Bapak Ibu ya, untuk menggambar. Nah, ini. Berikutnya pilih CP tadi yang sudah saya isikan. Berikutnya TP. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, jenengan nanti tinggal klik. Sebelumnya, mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya jenengan harus membuat file RPP-nya dulu. Jenengan buat RPP-nya dalam bentuk file. Kalau sudah selesai, jenengan upload file dari RPP-nya. Contoh ini. Contoh ini ya. Ini contoh saya pakai dokumen apa saja karena RPP-nya masih proses pembuatan. Saya klik open. Kemudian saya pilih upload. Nah, di sini sudah terupload. Oke. Kalau sudah terupload nanti sama ibu kurikulum sama kepala sekolah nanti akan dicek RPP jenengan. Kemudian CP sudah selesai, TP sudah selesai, sampai materi sudah selesai, sampai modul ajarnya sudah selesai. Jenengan tinggal melakukan operasional di dalam kelas. Nah, untuk melakukan kegiatan dalam kelas, ini jenengan masuk ke dalam jurnal ya. Jurnal apa saja urutannya? Yang pertama absensi siswa, berikutnya adalah jurnal kelas, input nilai. Nah, pertama pilih absensi siswa. Contoh ini tadi saya sudah melakukan absensi karena tadi terkendala jaringan, jadi sama mikrofon yang agak bermasalah. Jadinya tidak bisa merekam dengan sempurna. Saya coba pakai input yang kelas 52. 52, jenengan pilih tanggal. Ini yang muncul adalah otomatis tanggal hari ini ya Bapak Ibu ya. Ini tanggal 2 contoh. Nah, jenengan nanti di dalam kelas, jenengan tinggal memanggil satu persatu. Aga Brian, Zakario, contoh ini, Ananda Ahmad. Izinnya sakit, tinggal klik izin sakit. Anindita Davina Azahra, izin, tinggal klik izin. Nah, dipanggil semuanya, kalau sudah selesai tinggal simpan materi. Karena ini masih belum untuk besok, jadi saya tidak berani klik simpan. Oke. Nah, ini contoh yang sudah kita absen. Nah, ini hadir 1, hadir 24, izin 0, sakit 1. Nah, di sini sudah ada rekapannya Bapak Ibu. Kalau sudah diisikan tinggal klik simpan ya. Untuk klik simpan nanti akan ada di bawah. Kemudian kita kembali. Nah, ini. Di dalam menu absensi, selain untuk pengisian absensi pada hari itu, juga ada riwayat. Nah, Bapak Ibu, mungkin dalam satu kelas itu jenengan tidak hanya 1-2 guru yang melakukan absensi mungkin ya.
Jadi nanti jika dalam satu hari di jam pertama mungkin ada yang absensi, maka nanti bentuknya seperti ini. Jadi jenengan tidak perlu ngabsensi lagi. Atau mungkin jenengan mau ngedit, mungkin ada yang izin susulan. Nah, jenengan tinggal klik edit. Di sini tinggal dirubah. Contoh ini ya, sakit saya rubah gak jadi sakit. Tiba-tiba anaknya masuk, langsung kita rubah hadir, kita klik simpan absensi. Nah, ini jadi hadir 25, izin sakit 0. Kita pilih kembali. Nah, ini. Nah, jenengan bisa untuk wali kelas, jenengan bisa ngecek riwayat absensi dari kelas jenengan nggih. Yang pertama klik riwayat. Nah, contoh ini saya pilih tanggal 27. Nah, ini kita coba tampilkan. Nah, ini kemarin tanggal 27 ada yang Ainaya sakit, Andi Renan izin. Nah, ini. Jadi total hadir 23, izin sakit ada 2. Ya, sudah tercatat. Berikutnya ada rekapan. Nah, rekapan biasanya jenengan kalau di kertas les jenengan ngisi berapa persen. Nah, di sini dalam bulan Agustus atau bulan apa, nanti di sini kalau di filter nanti akan muncul berapa persen tingkat kehadiran. Nah, ini. Gitu nggih. Kalau sudah, kita klik kembali. Pengajaran, ini ya, ini absensi siswa sudah selesai, kita tinggal masuk ke jurnal kelas. Nah, ini. Untuk melakukan jurnal kelas, karena ini adalah hari Minggu, maka tidak ada jadwal, berarti alamat seperti ini. Tapi karena ini masih versi trial ya, trial jangan untuk masih belajar untuk penyesuaian kembali, ini kita buka mulai dari awal. Oke, mulai dari awal KBM. Karena ini, tapi ini masih saya kunci 1 minggu. Insya Allah nanti atau besok, karena saya sudah capek, jadi insya Allah saya bukakan mulai awal KBM. Ini contoh ya, tanggal 27, kita lihat. Nah, ini. Ini contoh jurnal yang sudah saya isi, Bapak Ibu. Ini sudah diisi, tapi bisa diedit. Mungkin ada kekurangan, jangan bisa edit. Contoh ini. Di sini kalau untuk mengisi, klik tombol isi. Nah, ini contoh. Nah, ini. Jika TP-nya masih belum ada, nah ini masih kosong ya. Oh iya, ini TP-nya untuk PJUK ini sudah saya isi. Saya lupa, ini contoh PJUK. Saya klik isi. Peserta didik mampu mempraktek variasi kombinasi. Nah, ini berikutnya materi, tapi materinya belum saya isi. Nah, maka jenengan tidak bisa ngisi jurnal. Jadi jenengan harus lengkapi mulai TP dan materi. Jadi nanti akan terbentuk ATP, tapi ATP yang sederhana ya, bukan ATP yang rumit-rumit. Nanti khawatirnya kalau terlalu rumit nanti jenengan tidak kesulitan untuk mengisinya. Nanti malah jadi kendala. Ini ya, ini yang sudah saya isikan bahasa Indonesia, CP dan TP sudah terbentuk ATP, sudah komplit. Ini contoh. Edit, saya edit. Nah, ini. Saya tinggal pilih TP-nya ini. Berikutnya materi yang saya ajarkan pada hari itu, tinggal pilih ini. Nah, kemudian untuk penilaian, karena pada tanggal itu saya tidak melakukan penilaian atau belum mengecek nilainya, saya tidak mengklik. Tapi jenengan bisa mengklik ini karena ini untuk yang jenengan ajarkan. Indikatornya ini, apakah anaknya sudah mencapai apa tidak. Nah, ini jenengan tinggal kasih tanda centang. Nah, berikutnya karena tadi yang ada yang izin, ada yang sakit, itu harusnya 23, maka di sini otomatis jenengan tidak perlu mengisikan di sini. Jadi sistem yang akan jadi jurnal ini sudah terintegrasi dengan absen. Tunggu. Kemudian kalau sudah disimpan, nah, berhasil jurnal diperbarui. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Oke, kita setelah jurnal selesai, kita masuk ke input nilai. Nah, ini contoh input nilai. Input nilai ya, kita coba. Tadi saya nyoba kelas 53. Sekarang kita akan coba kelas 53 bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sudah saya lengkapi untuk CP, TP, dan ATP-nya, maka saya pilih TP-nya. Nah, ini untuk memudahkan jenengan. Nah, ini menggunakan kata sifat. Oh, yang saya nilai bukan kata sifat, berarti jenengan bisa tambahkan
jenis penilaiannya. Di sini ada jenis penilaiannya ya Bapak Ibu ya. Jenengan untuk jenis penilaiannya tinggal tambah. Misalkan yang mau jenengan nilai, misalkan tentang anak-anak waktu itu belajar, jenengan mau ngetes sinonim misalkan. Saya klik tambah. Nah, ini sinonim. Bentuknya seperti ini, mirip dengan RDM. Ya. Nah, ini bisa ngisikan jenengan satu-satu. Misalkan Abila 80, Adekta 90, Afriska 50 misalkan. Tetapi pakai cara ini misalkan jenengan, waduh saya dituntut lebih cepat, berarti saya harus menggunakan template supaya lebih cepat. Seperti di RDM, template. Nah, template sudah terdownload, tinggal saya klik. Nah, ini sudah terdownload ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada petunjuk pengisian, ikuti petunjuknya. Kalau sudah pilih template nilai. Ya, di sini ada dua tab, ada dua sheet ya. Ini ada petunjuk, ini ada template nilai. Untuk template nilai, untuk nomor Indo, jenengan bisa ganti. Sudah terkunci, juga sudah terkunci. Jadi jenengan tinggal mengisikan contoh ini Adekta. Ini kita uji coba ya Bapak Ibu ya. Kita coba 100 gitu. 100. Di sini ada yang 60 misalkan. Kalau sudah kita simpan, save. Nah, kalau sudah di save kita pilih upload. Kita pilih browse, tadi disimpan di mana untuk uploadnya. Banajar, maaf, salah. Ada di musik, template ini. Saya upload tadi nilai yang sudah saya buat. Nah, kalau sudah pilih upload. Ya, nah ini ada nilai yang tadi kita isikan di Excel tadi. Ya, oke, ini nilai sudah terisi sesuai dengan jenis penilaian. Tapi tetap dalam satu TP. Oke, kita kembali. Nah, di sini setelah dilakukan penilaian, jenengan bisa lakukan rekap, Bapak Ibu. Rekap nilai tadi. Kalau seluruh TP kan tadi kan hanya bukan untuk satu TP kan nggak hanya dalam satu nilai Bapak Ibu, jenengan bisa nambahkan tadi. Nah, jenengan kalau sudah nambahkan banyak nilai nanti di sini akan terekap, sudah terhitung secara otomatis. Ini contoh. KKM-nya 75. Nah, di sini ada nilai 60, maka jenengan sudah ada yang namanya ini. Input remedi. Nah, ini jenengan harus melakukan remedi Bapak Ibu. Jadi untuk input remedi ini, tanda remedi ini berasal dari rekapan nilai yang sudah dihitung selama anak-anak itu melakukan penilaian di tujuan pembelajaran itu. Kemudian kita klik input remedi, misalkan kita buat remedi anaknya, simpan. Simpan. Nah, ini nanti akan ini berubah statusnya. Yang tadinya remedi jadi tuntas. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau jenengan sudah melakukan seluruh TP yang jenengan ajarkan, jenengan tinggal kunci dan simpan. Nah, dikunci. Nah, setelah dikunci ini nanti akan terkirim di akun kurikulum untuk dilakukan evaluasi. Ya, evaluasi. Nanti di kurikulum nanti ada laporan berapa tingkat remedinya dan
berapa nilai tertinggi, berapa nilai rata-rata dalam satu kelas. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini tinggal kalau sudah dikunci, tinggal kirim ke kurikulum. Tinggal klik gitu aja. Oke. Kemudian kita kembali. Oke, kalau sudah kita kembali ke mengajar. Nah, saya kira itu Bapak Ibu untuk penggunaan perangkat SIMAMI. Untuk yang di sini, yang di bawahnya ini masih proses pengembangan dan pengujian, Bapak ya, supaya nanti harus diuji dulu supaya lebih lancar dan lebih nyaman ketika dipakai. Terus fitur dari untuk akun guru ada kesiswaan. Nah, kesiswaan ini juga masih dalam proses pengujian Bapak Ibu. Jadi kita tidak membuat terus langsung suruh make itu. Nanti kalau ada trouble-nya nanti kita kerja 2 kali. Seperti itu. Berikutnya ada surplus, jadi jenengan nanti kalau untuk mengajukan barang, misalkan ada barang-barang di kelas yang dibutuhkan atau mungkin dibutuhkan barang untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, nah itu nanti jenengan tinggal mengajukan di surplus. Untuk akun masih untuk fiturnya masih dilakukan pengembangan. Seperti itu Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.